Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Febria Renata Damanik, asal perguruan tinggi Universitas Bengkulu. Program studi matematika dengan nomor peserta PPG 2050289775, nomor induk mahasiswa A1CP 21007. Kamis 6 Oktober 2022 akan melaksanakan uji kinerja di SMP Swasta GKPS 6 Haranggaul dengan pokok bahasan transformasi, submateri yaitu refleksi. Terima kasih. Oke, silakan disiapkan dulu. Berdiri. Matahari bersinar, gendong tas merahku. Ya, sebelum mulai pembelajaran Selamat kita pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Terima kasih. Bentar, saya akan mengabsen ya. Kelas 9-1. Aira, hadir Bu. Anissa, hadir Bu. Andri Pandu, Hadir, Bu. Arba Levisa, hadir Bu. Awal Januari Purba, hadir Bu. Cecilia Papahan, hadir Bu. Elsa Maria Haloho, hadir Bu. Enopani Saragi, hadir Bu. Farel Roriski Saragi, Hadir, Bu. Grace Selomita Damani. Oke, pada hari ini ya, kita akan mempelajari yang namanya transformasi, mana pada submaterinya yaitu tentang refleksi. Ya, tentang refleksi. Adapun materi refleksi ini, materi prasyaratnya yaitu tentang
Confucius adalah sistem koordinat yang menetapkan setiap titik secara unik dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang merupakan jarak yang bertanda titik dari dua garis berorientasi tegak lurus tetap diukur dalam satuan. Adapun kompetensi dasar mengenai refleksi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan transformasi geometri yaitu refleksi. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri khususnya refleksi. Indikator kompetensinya, yang pertama, menentukan definisi dan sifat-sifat bayangan pada pencerminan ataupun refleksi. Yang kedua, menemukan koordinat bayangan pada pencerminan. Inilah nanti pada koordinat kartesius. Dan yang ketiga, memecahkan masalah yang berkaitan dengan pencerminan ataupun refleksi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menemukan definisi dan sifat-sifat bayangan pada pencerminan ataupun refleksi. Yang kedua, melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menemukan koordinat bayangan pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y dengan benar. Dan yang terakhir, melalui penerapan pemecahan berbasis masalah, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekarang perhatikan permasalahan yang ada pada gambar berikut ini. Oke, bercermin. Oke, siapa di sini yang pernah bercermin? Ya, bagus sekali. Semua sudah pernah bercermin. Saya juga pernah bercermin. Bahkan dalam satu hari, mungkin 2 atau 3 kali, bahkan lebih kita bercermin. Benar? Bagus. Bercermin merupakan kegiatan setiap hari yang kamu lakukan. Setiap kali kamu bercermin, apa yang dapat kamu nyatakan mengenai bayanganmu? Apakah bayangan tersebut memiliki bentuk yang sama dengan kamu? Apakah setiap kamu mendekat ke cermin, bayanganmu juga mendekat ke cermin? Ya, Bu. Oke, sekarang saya mempunyai sebuah cermin. Oke, dan temanku, si Olive, akan bercermin. Oke, sudah diperhatikan? Oke. Apa yang bisa kamu berikan tentang si Olive yang sedang bercermin? Yuk, ke tangan ya, silakan Arba. Gerakan yang dilakukan oleh objek sama dengan yang dicermin. Ya, gerakan yang dilakukan objek atau si Olive teman kalian sama dengan yang ada pada cermin atau bayangan. Oke, sekarang coba Olive maju. Nah, sekarang mundur lagi. Oke, siapa yang bisa memberikan pendapat dengan kegiatan yang barusan dilakukan oleh teman kalian si Olive? Ya, silakan Perdo. Lakukan gerakan sama. Melakukan gerakan yang sama. Si Olive mendekat, bayangannya pun mendekat terhadap cermin. Olive menjauh, bayangannya pun menjauh terhadap cermin. Yang lain, ayo angkat tangannya. Ya, silakan Sri. Bayangan Olive dengan Olive saling berhadapan-hadapan. Ya, bayangan si Olive dengan si Olive berhadap-hadapan. Ada yang lain? Oke, tepuk tangan buat kalian yang sudah memberikan jawaban. Oke, silakan kembali. Sekarang saya minta kalian membaca buku kalian itu secara mandiri. Ayo, selama 10 menit mengenai pencerminan ataupun refleksi.
Sekarang saya akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok, ya, di mana satu kelompok terdiri dari 4 orang. Sudah? Oke, ayo kita sekarang ke kelompok. Saya akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Oke, perhatikan LKPD yang ada di kelompoknya ya. Oke, sudah cukup? Oke, sekarang perhatikan. Tuliskan nama anggota kelompok. Sudah? Ayo tuliskan nama anggota kelompok. Sudah? Pada LKPD di situ ada petunjuk belajar. Mulailah dengan membaca doa. Baca dan pahamilah masalah dan soal pada LKPD. Ketiga, diskusikan soal-soal yang ada pada LKPD dengan teman satu kelompokmu. 4, jika ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan pada gurumu. Dan terakhir, setelah selesai, laporkan hasil kerja kelompokmu di depan kelas. Oke, sekarang kerjakan permasalahan atau pecahkan masalah yang ada pada LKPD. Ayo. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami. 1. Setiap kali kamu bercermin, apa yang dapat kamu nyatakan mengenai bayanganmu? Bayangan saya sama dengan saya. 2. Apakah bayangan tersebut memiliki bentuk yang sama denganmu? Ya, bayangan dengan saya memiliki bentuk yang sama. 3. Apakah setiap kali kamu mendekat ke cermin, bayanganmu juga ikut mendekat ke cermin? Ya, setiap saya mendekat ke cermin, maka bayangan saya juga dekat. 4. Bagaimana dengan posisi menghadap bayangan? Apakah tangan kananmu menjadi tangan kiri dari bayangan? Tidak, sekian dan terima kasih. Oke, bagaimana dari kelompok lain? Adakah yang ingin memberikan pendapat? Atau adakah yang ingin memberikan pendapat yang lain atau mau bertanya? Ayo silahkan, saya berikan waktu kepada kelompok lain. Kelompok 1, kelompok 3, maupun kelompok 4. Ada? Tidak. Oke, sudah sangat bagus hasil diskusi mereka. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kembali. Sekarang, kelompok siapa yang ingin maju? Ya, silakan kelompok. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jika terletak di 4,-1 dicerminkan terhadap sumbu S, bayangannya menjadi 4,1. Titik B terletak di 3,1 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya menjadi 3,-1. Titik C terletak di
2, minus 3 dicerminkan terhadap sumbu X bayangannya menjadi 2,3. Titik B terletak di 1,3 dicerminkan terhadap sumbu X bayangannya menjadi 1,-3. Titik E terletak di minus 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X bayangannya menjadi minus 2,-5. Titik F terletak di 0,-4 dicerminkan terhadap sumbu X bayangannya menjadi 0,4. Titik G terletak di minus 3,-1 dicerminkan terhadap sumbu X bayangannya menjadi minus 3,1. Titik H terletak di minus 1,-2 dicerminkan terhadap sumbu X bayangannya menjadi minus 1,2. Titik I terletak di minus 6,3 dicerminkan terhadap sumbu X bayangannya menjadi minus 6,-3. Titik J terletak di minus 4,2 dicerminkan terhadap sumbu X bayangannya menjadi minus 4,-2. Kesimpulan, setiap titik yang dicerminkan terhadap sumbu X, maka pada titik sumbu Y menjadi lawannya, artinya positif menjadi negatif dan sebaliknya negatif menjadi positif. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan memberi sedikit saja masukan mengenai kesimpulan dari kelompok 3. Setiap titik yang dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik pada sumbu Y menjadi lawannya, artinya positif menjadi negatif dan sebaliknya. Di sini alangkah baiknya menjadi titik Y. Ini sumbunya ini diganti menjadi titik, atau karena di sini sudah ada kata titik, sumbunya dihilangkan saja menjadi titik Y. Setiap titik yang dicerminkan terhadap sumbu X, maka pada titik Y menjadi lawannya, artinya positif menjadi negatif dan sebaliknya, negatif menjadi positif. Itu terlihat pada, kita perhatikan titik A. Di sini titik Y-nya yaitu minus 1, sudah minus 1. Setelah dicerminkan terhadap X, sumbu X menjadi 1, negatif 1 menjadi positif 1. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, yang terakhir silakan kelompok 4, silakan maju. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Bayangan titik A terletak di minus 2,5 dicerminkan terhadap sumbu Y bayangannya menjadi 2,5. Titik B terletak di minus 6,2 dicerminkan terhadap sumbu Y bayangannya menjadi 6,2. Titik C terletak di minus 3,1 dicerminkan terhadap sumbu Y bayangannya menjadi 3,1. Titik D terletak di 1,3 dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi minus 1,3. Titik E terletak di 3,4 dicerminkan terhadap sumbu Y bayangannya menjadi minus 3,4. Titik F terletak di 3,0 dicerminkan terhadap sumbu Y bayangannya menjadi minus 3,0. Titik G terletak di 2,-2 dicerminkan terhadap sumbu Y bayangannya menjadi minus 2,2. Titik H terletak di 5,-3 dicerminkan terhadap sumbu Y bayangannya menjadi minus 5,-3. Titik I terletak di minus 1,3 dicerminkan terhadap sumbu Y bayangannya menjadi minus 1,3. Titik J terletak di minus 4,-1 dicerminkan terhadap sumbu Y bayangannya menjadi minus 1,4. Kesimpulan, setiap titik yang dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik sumbu X menjadi lawannya. Akhirnya positif dan sebaliknya negatif menjadi positif. Sekian dan terima kasih. Oke. Ada yang mau bertanya, ada yang ingin memberikan masukan, atau ada yang ingin memperbaiki jawaban dari kelompok 4? Tidak. Oke, sedikit saya perbaiki ya untuk kelompok 4. Tadi dikatakan ya
atau di mana. Titik I terletak di minus 1, minus 3. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi 1, minus 3. Sudah? Kemudian titik J terletak di titik minus 4, minus 1. Dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi 4, minus 1. Oke? Oke. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Kita silakan sekarang kepada tiap-tiap kelompok harap mengumpulkan hasil diskusinya. Oke, silakan. Oke. Untuk menguji bagaimana sebatas mana kalian memahami tentang refleksi ataupun pencerminan, kita kuis. Ambil kertasmu 2 lembar, tulis nama, kelas, dan tanggal hari ini. Nama, kelas, tanggal hari ini. Kemudian kerjakan soalnya secara mandiri. Waktu kalian hanya 10 menit. Ya, waktunya habis. Dalam hitungan ketiga harap segera dikumpulkan. 1, 2, 3. Oke, untuk soalnya bisa dibawa pulang dan dipelajari di rumah. Sekarang ambil buku catatanmu. Ambil buku catatanmu. Tuliskan apa yang kamu pelajari pada hari ini mengenai refleksi. Tuliskan dengan kata-katamu sendiri. Tuliskan dengan kata-katamu sendiri apa yang kamu pelajari mengenai refleksi. Buat kesimpulan mengenai apa yang kau pelajari hari ini, yaitu refleksi. Setelah itu, apa yang kamu sukai mengenai proses belajar kita pada hari ini?
Ulang, bentar. Oke, jika sudah selesai, perhatikan buku paketnya, yaitu halaman 150. Perhatikan buku paketnya halaman 150. Kerjakan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sebagai tugasnya di rumah. Paham? Akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sekian untuk hari ini. Ayo simpan bukunya supaya kita berdoa dan pulang. Supaya kita pulang, alangkah baiknya kita akhiri pelajaran kita ini dengan doa. Ayo siapa yang memimpin doa? Silakan. Tuhan, Yesus dalam Tuhan, kamu kami dapat untuk mempelajari kami dengan baik Tuhan. Yesus Tuhan, setelah kami pulang, dengan kau mengajak kami dalam perjalanan, agar kami sampai ke rumah kami masing-masing. Yesus Tuhan, berilah kami, orang tua kami, kesehatan, panjang umur, rezeki yang berlimpah. Jagalah mereka Tuhan, agar bisa mendidik kami dengan baik. Atas itu Tuhan, berilah senang Tuhan, maupun sengaja dan tidak sengaja, aku sekali Tuhan, agar kami dari disebut anak-anakmu. Ini doa kami sampaikan kepada anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita siapkan. Berdiri. Hormat. Siang, Bu. Selamat siang. Selamat siang, hati-hati di jalan. Selamat siang. Hati-hati di jalan. Selamat siang. Hati-hati di jalan ya. Selamat siang. Selamat siang. Hati-hati di jalan. Oke, selamat siang. Selamat siang. Hati-hati di jalan. Oke, terima kasih.